Suara udah serak-serak begitu, Masya Emang dia rocker dulunya? Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafil khusr illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perkara yang paling penting dalam kehidupan manusia ini adalah perkara iman dan amal. Tidak ada perkara yang lebih penting melebihi perkara iman dan amal. Bahkan dikatakan kalau dunia kita ini menjadi dunia semaju-majunya dunia, baik dari segi teknologi, ekonomi, semua orang tidak ada yang susah ya. Bisa tinggal di dalam laut, bisa tinggal di bulan misalnya. Tapi tatkala ketika itu sudah tidak ada lagi yang mengucapkan la ilaha illallah, maka alam ini sudah tidak ada nilainya bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan pasti akan Allah hancurkan. Dan ini ketentuan ini bukan hanya berlaku kepada alam saja. Rumah tangga yang di dalamnya ini tidak ada agama, tidak ada la ilaha illallah, tidak ada orang yang mengingat pada Allah, maka rumah tangga seperti ini pasti akan Allah hancurkan. Maka kita perhatikan berapa banyak hari ini ya di dalam kehidupan manusia hari ini, orang nikah ya, baru seminggu cerai, baru sebulan cerai, baru 3 hari cerai ya. Bahkan ada lagi di berita baru ijab kabul selesai langsung cerai. Belum nikah sudah cerai. Jadi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kenapa hal ini bisa terjadi? Alasannya klise umumnya, karena tidak cocok atau karena faktor ekonomi. Ini rata-rata perceraian terjadi seperti itu. Tapi sebenarnya masalah ini sederhana. Karena kita tidak kenal Allah, tidak tahu agama, tidak punya iman dan amal, maka ini yang terjadi. Permasalahan demi permasalahan. Ajibnya hari ini orang berpikir menyelesaikan masalah ini bukan menurut mau Allah, tapi menurut cara dia. Oh, masalah kita hari ini akan selesai kalau kita nih punya uang, punya harta, ya, cari uang, nanti kita bisa bereskan semua masalah. Ini namanya menyelesaikan masalah dengan masalah. Bukan masalah selesai, tapi tambah masalah. Kenapa hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Karena kebahagiaan itu tidak Allah letakkan dalam harta. Kalau Allah Subhanahu wa taala letakkan kebahagiaan dalam harta, maka Qarun pasti bahagia. Tapi faktanya Qarun menderita. Nah, ini hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini kalau kita perhatikan kehidupan kita hari ini, saya punya kenalan. Ya, dia kerja, seorang ibu-ibu padahal. Bapaknya kerja, ibunya juga kerja. Anak dia suami istri kerja dua-duanya. Berangkat pagi sebelum subuh, bahkan ada yang pas waktu sholat dia lewatin karena masih dalam kendaraan untuk pergi ke kantor. Ya kan? Gitu pagi, pulang malam anak-anak udah tidur. Hidup terus seperti itu, ya kan? Alasannya demi kasih sayang, demi cinta. Tapi apa benar cinta seperti ini yang kita harapkan? Banting tulang, seperti Pak Abdillah sering bilang, banting tulang sampai tulang ke banting-banting, ya kan? Tapi keluarga berantakan. Bagaimana mungkin seorang ayah bisa menjadi pemimpin di rumah tangganya, seorang ibu bisa menjadi murabiah bagi anak-anaknya ketika dua-duanya tidak pernah hadir karena kesibukan mencari dunia. Ini kesalahpahaman kita hari ini hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan kita jangan sampai kejebak. Itu di Amerika, di Eropa, di negara-negara besar. Pak Abdillah paling tahu, udah keliling sana tuh. Bagaimana kehidupan di sana tuh yang dikononnya orang-orang kita pingin seperti mereka. Hidup di Amerika, maju ya. Ini ciri-ciri kehidupan modern. Apa modernnya jika seorang anak bisa nuntut orang tuanya masuk penjara? Iya, salah dikit orang tua dikirim sama anaknya masuk penjara. Apa itu kehidupan yang bisa dibilang bahagia?
Makanya ada seorang terkaya di dunia namanya Warren Buffett. Saya pernah baca dia menulis satu tulisan. Dia bilang, katanya dia ini orang terkaya di dunia. Ya. Setiap orang ini bisa beli rumah besar. Everyone can buy a big house, but they cannot buy home. Suasana rumah ini nggak bisa mereka beli. Mereka mungkin bisa beli rumah besar. Di Jakarta berapa banyak orang-orang kaya punya rumah besar. Tapi apakah kalau kita lihat, wah ini orang pasti bahagia. Tapi apa benar dia bakal bahagia di rumah besar itu? Ya. Kemarin dengar Aulia pernah bangun renovasi satu rumah, punya rumah besar, mungkin rumah idaman orang-orang. Tapi ketika renovasi, orang yang punya rumah aja nggak ada di rumah, sibuk pergi ngurus kerjaan segala macam. Akhirnya yang pakai rumah tuh pembantunya. pakaian istri yang pakai pembantunya. Istri pembantu nggak perlu kerja berat-berat, pakai pakaian majikannya aja tuh. Ya kan? Kolam renang bukan majikannya, capek-capek buat kolam renang itu mahal itu, buat kolam renang. Tapi yang punya rumah sibuk, yang berenang pembantunya. Iya kan? Ini keadaan kita hari ini. Saya ada kenalan orang kaya, dia ya orang Cina kaya lah. Itu saya lihat tuh, uangnya tuh bisa dibilang ratusan miliar. Karena saya tahu betul bisnisnya. Mungkin mendekati triliun gitu. Ya kan? Saya bilang, Bapak udah uang banyak kayak gini, kenapa nggak ini menikmati gitu loh. Apalagi Bapak udah tua. Saya bilang, saya nggak biasa nikmati di orang tua saya ngajar kayak gini gitu loh. Hidup sederhana segala macam. Orang non muslim aja bisa punya pemikiran hidup sederhana. Sekarang orang Islam pengen hidup jadi orang kaya. Itu dia bilang kayak gitu. Tapi yang menyedihkannya bukan dari perkataan dia. Ketika dia wafat, dia kerja dari pagi sampai malam nyari harta segala macam buat istri dan anak-anaknya. Setelah dia meninggal, istrinya kawin lagi. Iya kan? Begitu juga anak-anaknya. Yang nikmatin bukan anak-anaknya juga, tapi menantunya yang nikmatin tuh uangnya. Iya kan? Dia bawa apa? Nggak bawa apa-apa, cuma bawa jerih payah ketika hidupnya. Nah, inilah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu terjadi kepada kita, bagaimana nasib kita di akhirat? Kerja siang malam, ya, numpuk uang sampai di akhirat, tuh harta nggak mendatangkan manfaat buat kita, malah musibah. Ditanya sama Allah, dari mana nih datangnya harta? Ya kan? Wah, pusing kita mesti menjawab itu semua itu kan? Pertanggungjawabannya di mana? Nah, inilah yang dimaksud hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita jangan tertipu gitu ngelihat rumah orang besar, kaya raya pasti baik, belum tentu. Belum tentu. Ya kan? Ini kata Warren Buffett, I can buy big house, but I cannot buy home. Dia nggak bisa beli suasana rumah, sakinah mawaddah warohmah di rumah tuh nggak bisa. Nggak bisa dia beli. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kerja dakwah ini untuk membentuk agar diri kita nih mendapatkan apa yang kita ucapkan ketika nikah. Kita berdoa semoga diberi sakinah mawaddah warohmah. Ya ini jalannya. Hidupkan taklim, ya kan? Hidupkan amalan-amalan masjid di rumah kita, tahajud, baca Quran, buat dakwah sama anak-anak kita, buat dakwah pada istri dan suami kita, saling beri dakwah. Hari ini hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, asbab kita nggak ada dakwah di rumah. Nggak ada dakwah di rumah, maka itu lambat laun agama tuh hilang. Benar hadirin. Itu tahun 1980 saya ingat. Perempuan-perempuan nih kalau pergi malam, itu kalau dia pakai rok di dengkul aja 1980-an, dia keluar malam, itu dianggap udah cewek nggak bener. 1980-an. Ini bukannya kita mengkoreksi diri, malah makin tahun tuh makin parah. Tahun 90-an udah naik lagi tuh antara paha dan antara pusar dan dengkul tuh, tengahnya. Roknya naik lagi gitu loh. Asbab apa? Nggak ada dakwah. Orang-orang yang tersinggung dulu, wanita-wanita yang tersinggung gara-gara dibilang ini nggak boleh, akhirnya dia ngajarkan anaknya, udah nggak apa-apa, anaknya makin naik lagi, ya kan? Terus makin tahun makin naik tuh roknya tuh. Sekarang kalau kita lihat tahun sekarang, perempuan-perempuan itu kita nggak bisa ngebedain lagi antara dia pakai celana dalam apa enggak, kita bisa bedain karena udah keangkat ke atas, dan itu dibilang fashion hari ini. Kenapa hadirin? Karena kita tidak buat dakwah di rumah kita. Suami tidak buat dakwah kepada istri, istri nggak buat dakwah kepada suami, orang tua tidak buat dakwah kepada anak-anak, sehingga agama nggak wujud, nggak ada itu perkara saling ingat mengingatkan, nggak ada. Padahal Allah Subhanahu wa taala bilang bahwa peringatan itu berguna bagi orang beriman. Nah, inilah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini penting kita hidupkan taklim di rumah agar kita nih bisa belajar bersama-sama istri dan anak. Karena Allah Masya katakan taklim inilah gerbangnya
pintunya agama masuk ke rumah kita. Rasulullah SAW katakan, jangan jadikan kalian nih, rumah kalian, mafhum hadis, seperti kuburan. Maksudnya apa? Ya maksudnya tuh setiap kita pulang ke rumah rasanya angker, ngelihat istri, wah mukanya serem, ngelawan mulu, ngelihat anak, wah problem lu, berantem di sekolah, inilah itulah, ya kan? Bahkan saya ada kenalan punya teman pengusaha, dia kaya raya, ya kan, istrinya cantik, rumahnya bagus, tapi lebih milih tinggal di hotel dibanding balik ke rumah. Kenapa? Nggak tahan, suasana rumah tuh kayak neraka, kayak kuburan. Benar kata Rasulullah. Karena kita nggak hidupin amal-amal di rumah kita, maka ini yang terjadi. Coba kalau kita hidupkan amal di rumah kita, maka yang masuk adalah suasana malaikat. Ya, sakinah, mawaddah, warahmah datang ke rumah kita, hidupkan amalan baca Quran, bareng istri dan anak, taklim, ya kan, sholat tahajud, ya dihidupkan di rumah kita. Baru nanti suasana malaikat akan datang ke rumah kita. Kalau malaikat udah datang, suasana batil akan hilang. Suasana jin, suasana setan akan hilang. Tapi kalau kita nggak hidupkan amal-amal agama di rumah kita, maka yang masuk di suasana jin. Wajar aja ketika suami pulang capek-capek kerja, istri ngeliat muka suami udah kayak jin rasanya. Iya, panas aja. Suami begitu juga, anak gitu, wah udah nggak karu-karuan deh pokoknya. Makanya hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kita keluar ini dalam rangka belajar. Kita ingin menghidupkan amal-amal di rumah kita, gimana caranya? Nah inilah waktunya kita belajar. Nah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia katakan, Warren Buffett kata, you can buy big house but you cannot buy home. Inilah buktinya. You can buy bed but you cannot buy sleep. Nah, boleh kita beli kasur tapi tidur ini milik Allah. Berapa banyak hari ini orang yang punya uang banyak tapi susah tidur, ya. Berapa banyak hari ini orang punya rumah besar, lihat berita, aduh mudah-mudahan nama saya nggak keluar nih, ya kan? Gara-gara ada KPK ngumumin ini nggak bisa tidur tenang, ya kan? Nah inilah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini banyak orang tidak paham bahwa agama ini akan mendatangkan ketenangan. Tapi karena dia nggak paham, akhirnya nyari obat untuk nyari ketenangan. Ya. Akhirnya banyak orang yang OD, susah tidur, akhirnya beli pil buat tidur. Ya. Beda sama ahbab hari ini. Taklim sedikit langsung tidur. Iya. Ya kan hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini adalah salah satu usaha yang mulia. Bagaimana kita ini bisa menghadirkan ketenangan, kebahagiaan untuk diri kita, istri kita, dan anak-anak kita. Nah, hanya jalan ini. Ya. Nah, jadi you can buy bed but you cannot buy sleep. Begitu juga hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kita nih sebagai orang beriman harus yakin bahwa satu-satunya cara untuk bisa mendapatkan sakinah, mawaddah, warahmah, barokah dalam kehidupan rumah tangga kita hanya dengan jalan ini. Hanya dengan jalan ini. Boleh Bapak bandingkan usaha-usaha lain, Bapak cari, Bapak nggak akan menemukan cara yang sesempurna yang sekarang kita lakukan. Ya, karena udah janji Allah. Masya bilang tidak ada satu titik pun dari kerja dakwah ini yang berbeda daripada kerja Rasulullah SAW. Bahwa kerja ini sudah dipikirkan oleh para masyayikh kita. Ya. Jadi tidak mungkin insya Allah kerja dakwah ini membawa kita kepada kemudaratan. Nggak mungkin. Nah inilah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, karena janji Allah ada di sini di dalam kerja ini. Dalam Al-Quran Allah bilang waqulu qaulan sadida, ya kan? Barang siapa mengucapkan perkataan yang baik, yang benar, ya, yuslih lakum a'malakum, maka Allah akan perbaiki amal-amalnya. Perkataan yang benar itu kan perkataan dakwah, kerja dakwah. Kalau kita sibukkan diri kita dengan kerja dakwah, maka Allah akan perbaiki amal-amal kita. Hari ini berapa banyak kalau kita perhatikan asbab keberkahan kerja dakwah ini kita buat sungguh-sungguh, nggak bakal bisa dipungkiri sama seluruh manusia. Orang yang tadi nggak kenal agama, preman, bahkan saya ada kenal di Bandung tuh, di Lembang, ada orang hampir bunuh orang tuanya, sekarang jadi ahli masjid. Jadi ahli, bahkan dia bisa jadi amir daripada jemaah tabligh di sana. Kakinya tuh sebagai bukti sejarah dipotong sama orang kampung. Asbab bengalnya dia. Tapi asbab dia ikut kerja dakwah, ada jemaah datang, dia lagi mabuk, dibawa ke masjid, dimandiin segala macam, berubah. Ikut kerja dakwah terus. Belum lagi dengar orang tua kita cerita tentang satu orang preman di daerah Sulawesi sana, di Palu, sampai dikatakan panggilannya itu iblis. Iblis panggilannya, bayangin saking brengseknya dipanggil iblis. Tapi setelah kenal dakwah, berubah semua totalnya. Kehidupannya berubah, jadi ahli masjid, anak-anaknya hafizah semuanya. Ini bukti keberkahan dari pekerja dakwah, dan ini yang mau kita buat. Nah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala,
Apa itu waqulu qaulan sadid, perkataan baik itu apa? Dalam ayat lain ulama katakan, Allah firmankan dalam Al-Quran, waman ahsanu qaulan mimman da'a ilallah. Siapa, Allah menantang siapa perkataan yang lebih baik daripada orang-orang yang mengajak kepada Allah. Seakan-akan kalimat dalam ayat ini mengatakan nggak ada lagi perkataan yang lebih baik, yang lebih Allah sukai daripada orang-orang yang mengajak kepada Allah. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita harus bersyukur berada dalam kerja ini adalah kerja pilihan. Allah pilih. Dulu orang ikut kerja ini para nabi. Allah filter, Allah tafakut orang-orangnya. Siapa yang bisa jadi dai itu Allah tafakut betul, nggak bisa sembarangan. Dan orang yang terpilih jadi nabi itu Allah perintahkan amal pertama adalah bersyukur. Kalau bersyukur itu apa? Ada peningkatan dalam amal, ada peningkatan dalam kerja. Kalau kita di perusahaan kan, kita terpilih misalnya dari staf jadi manajer. Salah satu wujud syukur kita kepada bos, pasti kerja kita jadi lebih baik. Dia akan datang lebih awal, dia akan pulang paling akhir, dia akan kerja sungguh-sungguh mencarikan solusi bagi setiap permasalahan yang ada di perusahaannya. Itu wujud syukur. Kita di dalam kerja ini juga gitu juga. Karena Allah sudah pilih kita, maka kita harus bersyukur. Wujud syukur, salah satu wujud syukur kita adalah kita sungguh-sungguh dalam kerja ini. Jangan kita bawa kerja ini sebagai main-main. Kita bawa dengan keyakinan yang benar. Hari ini orang main-main dalam kerja dakwah, kenapa? Karena belum yakin dalam kerja ini. Nggak yakin sama kerja ini bisa datang keberkahan, kehidupan dunia dan akhirat. Kerja ini adalah satu kerja yang mulia, ya, yang dikerjakan oleh para nabi dan para sahabat. Jika kita ikut nih, napak tilas daripada kehidupan mereka, kehidupan Rasulullah SAW dan para sahabat dalam kerja ini, maka kemuliaan yang Allah berikan kepada pada Rasulullah SAW dan para sahabat akan Allah hadirkan dalam kehidupan kita. Ini udah pasti, dia janji Allah seperti itu. Ya. Dan ini satu-satunya kerja yang bisa mendatangkan ridha Allah. Ya. Karena apa? Karena kita mengikuti, setiap kerja kita mengikuti daripada gerak orang-orang yang Allah cintai. Ya. Dari dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala bilang, Bismillahirrahmanirrahim, wasabiquna awalun minal muhajirin wal ansor walazina tabahum bil ihsan. Ya. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Wasabiquna awalun, orang-orang yang di awal. Ya. Wasabiquna awal ini Ustadz Lutfi rahmatullahi menafsirkan ini kalimat fastabiqul khairat, orang-orang yang berlomba-lomba dalam kebaikan. Jadi orang-orang awal itu ciri-cirinya kalau kita mau ngikuti geraknya para sahabat, itu adalah orang-orang yang senantiasa berlomba-lomba dalam kebaikan. Ada sahabat sama bapaknya mau berangkat di jalan Allah. Itu saking dua-dua yang mau berangkat, diundi. Diundi, udah kita undi aja siapa yang berangkat. Bapaknya bilang, ngapain saya mesti undi? Gua kan bapaknya. Udah lu di rumah aja. Dia bilang gitu. Saya yang berangkat, kamu di rumah jaga adik-adik. Dia bilang, kata anaknya, kalau nggak salah anaknya Sa'ad bin Abi Waqqas, wahai Abi, kalau bukan karena akhirat, ya, kalau bukan, saya nggak bakal ngalah. Ini karena akhirat menyangkut surga, menyangkut perjuangan, saya nggak akan mau kalah sama Abi gitu loh. Maka pada akhirnya tuh bapak ngundi, yang menang anaknya. Baru sampai kayak gitu mereka berlomba dalam kebaikan. Kalau hari ini kita enggak, udah antum aja duluan yang berangkat ya, udah antum aja duluan berangkat. Kan kita kan masih kayak gitu iman kita. Ya kan? Kalau 3 hari juga kayak gitu, udah antum aja duluan berangkat gitu. Nanti saya dengar kargo zarinya aja deh. 40 hari gitu, dorong-dorongan juga. Kalau dulu orang berlomba-lomba, dalam amal tuh berlomba-lomba. Ini saking jauhnya perbedaan iman kita dengan mereka, pemahaman kita dengan mereka. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka atas perkara ini kita harus benar-benar punya hubungan dengan kerja ini, agar keberkahan dalam kehidupan kita ini Allah berikan sebagaimana kehidupan para sahabat. Kalau kita sungguh-sungguh hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sungguh-sungguh dalam kerja dakwah ini, nanti Allah akan nampakkan kepada kita pribadi-pribadi yang muncul seperti para sahabat. Ini pribadi-pribadi seperti sahabatnya akan hanya muncul melalui kerja dakwah ini aja, Pak. Tidak melalui kerja-kerja yang lain. Karena hanya kerja ini yang condong kepada pengorbanan sebagaimana pengorbanan Rasulullah SAW dan para sahabat. Di luar sana tidak ada pengorbanan. Boleh dicek semua gerakan. Maulana Jamshid, salah satu orang tua kita di Pakistan, dia bilang, ditanya, wahai Maulana, beliau ini adalah ulama besar di Pakistan, Maulana Jamshid nih. Ditanya, wahai Maulana, kenapa antum cuma milih kerja ini? Maka Maulana Jamshid katakan, andai kata ada kerja yang lebih baik dari pekerja ini, saya akan ikut kerja itu. Pada kenyataannya tidak ada kerja yang lebih baik daripada kerja ini. Ini bukan asobiah, tapi ini memang kenyataan. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala,
Hanya melalui dengan kerja inilah kehidupan kita ini akan mendapatkan sakinah, mawaddah, warahmah. Karena emang udah dirancang seperti itu. Bagaimana laki-lakinya nih mau ambil bagian pergi di jalan Allah, ibu-ibunya ambil bagian dalam perjuangan di jalan Allah. Ya. Dengan demikian nanti agama akan wujud dari rumah kita, kampung kita, ya, kampung kita, provinsi kita, ya, akan wujud kalau kita nih ambil bagian dalam kerja dakwah ini. Tapi kalau kita nggak ambil bagian, maka hadirin yang terbanyak, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, asbab dakwah ini terhenti. Kalau kita tidak berpikir bahwa dakwah ini adalah satu-satu jalan, kita berhenti dari dakwah ini, apa yang terjadi? Maka hidayah akan terhenti pula, hadirin. Karena syarat turunnya hidayah ini kalau ada orang yang mau dakwah. Kalau misalnya hidayah sudah terhenti, maka iman akan rusak. Iman orang Islamnya akan rusak kalau dakwah ini berhenti. Ya. Orang tidak ada lagi membicarakan kebesaran Allah, sehingga orang berubah dari yakin kepada Allah menjadi yakin pada makhluk. Karena nggak ada dakwah. Kalau misalnya iman sudah rusak, bisa dipastikan amal-amal umat Islam ini akan turun. Masjid akan kosong, ya. Akhirnya orang suasana kemaksiatan akan muncul di tengah orang Islam. Bahkan Masyaikh katakan, jika umat Islam ini berhenti dari dakwah, berhenti mengerjakan dakwah, akan lahir daripada perut-perut wanita Islam ini orang-orang yang menentang Allah Subhanahu Wa Taala. Subhanallah. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ini penting kita ambil fikir. Kita ambil fikir bagaimana kita ambil bagian. Karena kalau kita ambil bagian dalam kerja dakwah ini, maka Allah akan turunkan hidayah. Ya. Pertama nanti kalau kita buat kerja dakwah dengan benar, dengan sungguh-sungguh, hidayah akan datang kepada keluarga kita. Ya. Nanti setelah hidayah turun, maka iman keluarga kita, istri kita, suami kita, anak-anak kita akan kuat. Bahkan orang kampung kita, bahkan orang-orang satu negeri sama kita, imannya akan jadi kuat. Kalau iman sudah jadi kuat, maka amal ibadah ini akan wujud. Masjid akan ramai. Ya. Kalau udah orang-orang Islam udah gemar ibadah, gemar puasa, gemar baca Quran, maka nanti suasana kebaikannya akan Allah wujudkan di tengah orang Islam. Apa itu suasana kebaikan? Muamalahnya, muasyarahnya, akhlaknya akan Allah perbaiki. Tidak akan ada lagi nanti di pasar nih orang menipu demi jual barang, bersumpah palsu agar barangnya terjual, ya kan? Nah, ini akan lo perbaiki. Nggak ada lagi yang namanya durhaka pada orang tua, istri durhaka pada suami lepas tanggung jawab dari istri, nggak ada lagi. Karena Allah perbaiki semua asbab iman dan amal. Tidak ada lagi akhlak mementingkan kepentingan dia dan mengorbankan kepentingan orang banyak, ya, nggak ada. Itu akan Allah perbaiki semuanya. Kalau suasana udah kebentuk, ya, iman sudah baik, amal ibadah sudah meningkat, muamalah, muasyarah, akhlak ini udah baik, maka nanti Allah akan penuhi janjinya 3 perkara. Pertama, Allah akan turunkan keberkahan dari atas langit dan dari bawah bumi. Ya kan berkah. Nggak akan seperti sekarang. Hujan udah pada deg-degan, nanti banjir. Ya kan? Giliran kering, takut kemarau panjang. Panen gagal terus. Ya. Nah, tapi kalau kita udah Allah tolong nanti 5 perkara ini udah sempurna dalam kehidupan kita, maka Allah tolong. Hujan secukupnya, ya kan? Panas secukupnya, orang bisa panen, nggak akan ada lagi kebanjiran. Itu yang pertama. Yang kedua, Allah akan menangkan yang perkara yang hak di atas yang batil. Ya, hari ini hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kenapa kelihatan yang batil ini masih mengalahkan yang hak? Orang Islam di seluruh negeri ini, ya, pontang-panting, kocar-kacir, bahkan terusir dari negerinya sendiri. Hari ini, berapa banyak tuh orang imigrasi dari Jazirah Arab ke Eropa sekarang? Jutaan orang terusir dari negerinya sendiri. Ini kan kasihan. Nah, yang ketiga, pertolongan Allah ketiga itu setelah Allah menangkan yang hak di atas yang batil, maka yang ketiga Allah akan buat orang kafir berbondong-bondong masuk pada Islam. Subhanallah. Berbondong-bondong. Iza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdika rabbik fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Jadi janji Allah nanti ketika pertolongan Allah datang, Allah akan nampakkan orang-orang kafir berbondong-bondong masuk Islam. Tapi hari ini hadirin, kenapa 3 perkara ini tidak wujud di dalam kehidupan orang Islam? Karena itu dia, muamalah kita masih belum benar, muasyarah kita masih belum benar, akhlak kita masih belum benar. Muamalah dagang masih makan riba, ya kan, masih nggak mau bayar hutang, masih nipu sama teman sendiri, ya kan? Muasyarah, kita lupakan hak-hak pembantu kita lupakan hak-hak tetangga kita, ya, kita lupakan hak-hak istri kita, hak anak-anak kita, ya. Masih nggak benar. Akhlak begitu juga, masih mau menang sendiri, gampang pemarah. Sehingga orang kafir ketika ngelihat 3 perkara ini, bukannya dia mau masuk Islam, malah benci sama orang Islam. Ketika kami di Hong Kong ketika itu, kami datang ke satu tempat lagi pergi dakwah.
Itu orang Pakistan bilang, ini kamu nih banyak PR, orang Indonesia ini banyak PR. Kirim jemaah sebanyak-banyaknya ke sini nih. Khususnya rombongan Mas Turot ke Hong Kong. Saya bilang, kenapa gitu? Ini coba lihat tuh. Tuh yang di pasar sana yang karaoke, yang jaga segala macam mabok itu orang-orang Islam, orang Indonesia pula. Pakai roknya udah mini-mini, pakai tas yang sepatu macam rocker segala gitu. Dia bilang pasti dia dakwah kepada orang non-Islam. Kamu ngapain dakwah saya tuh? Lihat tuh orang Islam sama juga sama kayak saya. Dia makan yang diharamkan, pakaian dia sama-sama kayak saya, mabok-mabok juga, ya kan, berzinah juga, nggak punya aturan juga. Agama apa yang kamu tawarkan? Nah, inilah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita tidak paham. Orang pikir dakwah itu kepada orang kafir. Tidak, yang paling penting dakwah pada orang Islam dulu. Karena yang menyebabkan orang kafir nggak mau masuk kepada Islam gara-gara orang Islamnya kayak gitu. Maka ini sangat diutamakan dakwah kepada saudara-saudara kita. Penting agar agama itu Allah perbaiki daripada kehidupan orang Islam. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dakwah ini tidak akan jalan, tidak akan maju kalau orang Islam ini tidak mau buat pengorbanan. Hari ini kenapa kerja kita nih lemah, ya, makomi lemah, takaza untuk memenuhi target tahunan pengeluaran jemaah juga tidak selalu dapat karena kita ini kurang mau korban. Ya, kita kurang mau korban. Kalau sahabat dulu habis-habisan mereka korban. Sampai-sampai sahabat tuh mengorbankan kesenangan dia demi agama. Coba lihat Utsman radhiyallahu anhu, itu kurang kaya apa dia? Ya kan? Bahkan kekayaannya tuh kalau dikumpulkan dari Mekah Madinah tuh bisa ontaknya tuh penuh dengan emas tuh nggak akan cukup gitu. Saking kayanya Utsman radhiyallahu anhu. Tapi Utsman lihat, suatu ketika ada orang datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah saya butuh uang segala macam. Kata Utsman, kamu datangin, kata Rasul, kamu datang kepada Utsman, bilang saya yang suruh. Itu Utsman, itu orang datang ke Utsman, dia ketok mau ketok pintu Utsman, tiba-tiba dia dengar percakapan. Utsman lagi tengkar istrinya gara-gara hanya soal minyak lampu kecil gini. Apa ini mubazir nih? Jangan diganti-ganti dulu, ini masih bisa dipakai. Ini orang yang datang disuruh Rasulullah, ini apa bener nih orang kaya minyak lampu aja masa dipermasalahkan gitu. Ini jangan nih orang miskin aja nih, Rasulullah nggak tahu nih begitu. Nah, dia balik lagi ke Rasulullah, ya Rasulullah, saya nemu perkara gini-gini. Kata, "Lu datang ngomong sama Utsman." Akhirnya diketuk juga tuh pintu Utsman. Sama Utsman akhirnya dikasih satu karung emas nih dikasih nih. Masih kurang juga sampai kok nggak sampai 3, 4, 5 karung emas dikasih ke dia. Dia bilang, kamu kok bisa kayak gini? Tadi saya sebelum datang kata sahabat ini, kata orang ini, saya lihat kamu mempermasalahkan minyak lilin lampu gitu. Tapi kenapa bisa gitu? Padahal kamu banyak uang. Dia bilang, karena Utsman radhiyallahu anhu bahwa ini adalah intinya tuh bahwa kalau rumah itu perkara hisab. Utsman ini takut dihisab, ya. Sehingga dia benar-benar untuk perkara dirinya, kesenangan diri itu dia batasin. Tapi untuk perkara umat dia habis-habiskan. Untuk agama dia habis-habiskan. Coba hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini kalau orang kaya nih benar kerja dakwahnya, itu hasilnya seperti Utsman. Orang miskin juga gitu, Pak. Orang miskin kalau dia ikut kerja dakwah, maka hasilnya seperti sahabat. Ada sahabat nih, udah jelas kemiskinannya udah kejelas nih. Dia nerima karena berlomba itu tadi ada fasabiqul khairat di antara para sahabat, dia nerima tamu Rasulullah untuk dijamu padahal dia nggak ada makanan. Padahal di rumah dia hidupnya orang miskin, dia pulang ke rumah dia tanya istrinya, saya ada tamu Rasulullah ini, ada makanan nggak? Nggak ada. Ada makanan buat anak-anak kita, tinggal buat anak-anak doang. Dia bilang, ya udah keluarin aja deh, tuh makanan keluar, biar kita kita makan. Tapi kan nanti dia lihat kamu nggak makan, nggak, nanti lilin saya matiin. Sampai dia dikondisiin kan seperti itu agar tidak nampak kemiskinannya. Kalau gini hari ini kita miskin kita nampakkan, ya kan? Ada masalah langsung ngadu ke orang kaya, ya kan? Sahabat disembunyiin kemiskinannya. Ini baru orang benar dalam dakwah, gitu loh. Maka ketika dia menjamu, lilin dimatiin, itu dia pura-pura ngunyah. Hadirin, orang miskin yang kononnya lapar dan perkara makan, bisa dia rela mengunyah, pura-pura ngunyah nggak makan demi tamu Rasulullah bisa makan. Asbab perkara ini turun ayat yang memuji mereka. Ini pribadi-pribadi seperti ini yang mau kita cari, ya. Sehingga baru kita layak, ya Allah saya minta surga. Ini amal kagak, pengorbanan nggak ada. Ya ibaratnya kalau ada istilah orang zaman sekarang, pingin hidup muda hura-hura, tua kaya raya, mati masuk surga. Ini mah mimpi kayak gini gitu loh. Sahabat nggak ada yang kayak gitu. Mereka korban semuanya. Mereka habiskan semuanya untuk perkara agama.
Nah, ini yang mau kita cari di pribadi-pribadi seperti ini. Dan jangan khawatir hadirin, kalau kita udah dalam kerja ini, kita buat iman, kita cari iman yang benar, korban lagi buat iman, perbaiki amal kita, pasti Allah datangkan kebaikan. Ya, Allah akan datangkan kebaikan dalam kehidupan kita. Karena kebaikan ini Allah sambungkan dengan amal, bukan dengan kebendaan, tapi dengan amal. Siapa yang paling baik amalnya, itulah yang akan mendapatkan kebaikan. Dan ini Allah Subhanahu wa taala buktikan Bilal radhiyallahu, ya, ketika dia disiksa, ya, disiksa waktu dia buat kerja dakwah. Dia bilang ahad, ahad, itu dalam keadaan dia disiksa, kakinya ditarik oleh kuda ke 4 penjuru di padang pasir panas yang terik, terus ditimpa oleh batu. Maka setelah masa itu lewat oleh Bilal suatu ketika dilantik menjadi gubernur. Ada orang nanya, ini pasti jawabannya, maksudnya kayak bisa contoh nih, kita hari ini ada gubernur dilantik, kita nanya, Pak, gimana rasanya? Pasti tuh gubernur bilang, ini masa yang paling indah buat saya. Ya, kampanye habis-habisan, terpilih dan pemilu, sekarang mau dilantik. Ini masa paling indah, masa yang paling saya tunggu. Umumnya begitu. Tapi Bilal lihat jawabnya. Kalau orang iman yang benar, Pak, dia nggak kesan sama jabatan. Bilal bilang, masa saya yang paling indah ini adalah ketika saya disiksa. Karena ketika itu dalam keadaan susah payah, susah payah, menderita, disiksa segala macam, Allah masukkan ke dalam hati saya ketenangan dan kebahagiaan karena saya berjuang di jalan Allah. Ini janji Allah. Kalau kita mau sungguh-sungguh berjuang di jalan Allah, pasti akan datangkan kebaikan. Dan kebaikan yang Allah kasih ini, kata orang tua kita, Allah ini nggak ada kredit. Kebaikan tuh kredit nggak ada. Kalau kita kredit banyak, tapi Allah nggak pernah kredit. Kalau kita buat amal sesuai yang diperintahkan, pasti Allah datangkan kebaikan. Kebahagiaan langsung cash. Kebahagiaan itu Allah akan datangkan kepada kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, Man amila min zakari au unsa fahuwa mu'min falanuhyanahum hayatan thayyibah. Barang siapa yang beramal soleh, baik dari kalangan laki-laki atau perempuan, dia beriman kepada Allah, maka pasti, di sini Allah dikatakan bahkan bersumpah, pasti aku akan datangkan kebahagiaan kepada dia. Hayatan thayyibah, kebahagiaan. Apa syaratnya? Beramal. Nah, kalau kita beramal, pasti Allah kasih cash. Nah, inilah hadirin yang dia melakukan. Ini yang mau kita tempuh. Kerja dakwah ini ingin menempuh jalan ini. Jalan yang sudah ditempuh oleh Rasulullah SAW, para sahabat. Yang tadi dibilang, wasabiquna awalun minal muhajirin wal ansar. Dari kalangan muhajirin dan ansar. Dan ini tidak berhenti di kalangan muhajirin dan ansar di zaman itu aja. Allah masih buka sampai hari kiamat. Yaitu untuk siapa? Walazina tabahum bil ihsan. Yaitu orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Mengikuti kerja dakwah. Ada yang mau jadi muhajir, ada yang dari ansar. Apa kata Allah? Radhiyallahu an. Allah ridho pada mereka dan mereka ridho pada Allah. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka mulai saat ini hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita tanamkan bahwa kerja inilah kerja penting. Jangan sampai kita meremehkan atau membuat kerja ini suatu perkara yang main-main. Karena kita ada waktu, mungkin ada pandemi, kita bisa keluar. Bukan. Kita sungguh-sungguh dalam kerja ini, maka pasti Allah akan datangkan kebaikan. Dan kebaikan Allah yang Allah berikan ini nggak sebanding hadirin. Antara dunia dan akhirat ini kebaikan nggak sebanding. Hari ini kalau kita beli tanah di sini berapa, Pak? Per meter. Berapa tanah di sini harga per meter? 15 juta. 15 juta per meter. Ya. Untuk dapatin 1000 meter udah berapa banyak kerja yang harus kita buat siang dan malam untuk beli 1000 meter dengan harga 15 juta. Tapi satu amal yang kita kerjakan, Allah ganti dengan 10 kali lipat luas langit dan bumi. Itu saya pernah dengar satu muzakarah bayan orang tua kita, Kiai Bukhlisun. Itu dikatakan dalam bayan beliau bahwa langit pertama ini kayak bumi nih, dibanding ke matahari, itu kurang lebih butuh 300 bumi. 300 bumi, Pak, untuk nutupi seluruh matahari. Ya. Kebayang kecilnya kita nih, kecilnya bumi kita dibanding matahari. Dan matahari ini dibanding satu planet yang ada super teropong tuh ditempuh tuh. Bahkan dalam satu dikasih tahu untuk melintasi satu putaran tuh planet itu butuh 1000 tahun perjalanan. Dan butuh kalau nggak salah tuh 600 matahari untuk bisa nutupi seluruh planet itu. Itu baru langit pertama itu. Itu baru langit pertama dengan super teropong nih. Baru langit pertama. Langit kedua tuh udah nggak bisa ketembus sama teknologi manusia paling canggih, nggak akan ketembus. Dan jarak langit pertama sama langit kedua itu menurut dalam muzakarah itu 500 tahun perjalanan.
Dan langit pertama dibanding langit kedua, ini langit pertama hanya seperti cincin di tengah padang pasir. Bagaimana luasnya langit kedua? Langit kedua begitu juga dibanding langit ketiga, hanya seperti cincin di tengah padang pasir. Langit ketiga juga seperti itu juga, langit 4 terus sampai ke langit ketujuh. Langit ketujuh dikatakan itu Allah ciptakan satu laut. Satu laut yang seluas mata memandang. Dan di lautan itu, dalamnya lautan itu dikatakan itu jaraknya itu seperti langit pertama dan langit ketujuh. Dalamnya itu lautan. Dan di atas lautan itu Allah ciptakan 8 malaikat. Dalam riwayat ada 4 malaikat. Dalam Muzakarah yang saya dapat ada 4 malaikat. Pemegang kursinya Allah, arasnya Allah. 8. Itu malaikat yang megang arasnya Allah tuh dikatakan air laut itu hanya sampai mata kakinya. Dan malaikat Jibril dikatakan kaki yang menembus bumi, pala yang menembus aras. Dalam kitab Duratun Nasin kalau nggak salah, itu Allah Subhanahu wa Ta'ala ceritakan tentang penciptaan Jibril. Jibril alaihissalam nih Pak, ketika diciptakan dengan seindah-indahnya bentuk, ini dalam kitab Duratun Nasin ya, itu Jibril merasa bersyukur kepada Allah, maka dia sholat 2 rakaat. 1 rakaat sholatnya Jibril beda Pak kualitas sama kita. Itu 1 rakaat itu lamanya 1000 tahun. Jadi 2 rakaat 2000 tahun. Tapi kata Allah, wahai Jibril, sholat kamu ini luar biasa bagus, tapi nanti ada sholatnya umat di akhir zaman ini lebih aku sukai pada sholatnya kadang-kadang ingat ke sana, ingat kemari. Tapi sholat mereka masih lebih aku sukai. Lalu Jibril bingung, ya Allah, aku aja sholat seperti ini aja, dengan keindahan ini aku sholat dua rakaat yang kayak gitu loh. Apa yang kau berikan kepada mereka gitu loh. Aku berikan mereka surga. Maka Jibril alaihissalam minta izin mau lihat surga. Ketika masuk ke dalam surga, itu dikatakan Jibril itu sekali kepak tuh Pak bisa ratusan tahun tembus kecepatannya tuh. Maka itu kalau nggak salah dalam kitab itu, kalau nggak salah boleh dilihat lagi dalam kitab Duratun Nasin, itu Jibril tuh keliling 300 tahun perjalanan. Itu kata Allah, itu hanya sampai 1/10 daripada kebun orang surga yang aku janjikan. Itu Pak, kayak gak kebayang. Memang kalau bisa dibilang tuh surga tuh nggak pernah tersirat sama hati, nggak pernah terbayang kalau akal, memang nggak kebayang. Saya memang nggak kebayang, nggak nyampe otak kita, ya kan? Itu Jibril cuma bisa buat seorang surga 2 rakaat tuh 300 tahun perjalanan. Dia ngelilingi surga baru sampai kebunnya doang. Dan hadirin, dalam surga tuh ada satu kejadian. Nikmatnya surga nih Pak. Maka satu ketika ada ahli surga sedang berteduh di bawah pohon di surganya dia. Dia udah menikmatin surga dia segala macam. Dia makan pisang, wah nikmat banget nih pisang. Dimakan lagi yang kedua, makin nikmat. Tiba-tiba ada satu tetesan di atas, jatuh ke tangan dia. Dia jilat. Itu satu jilatan tetesan yang kayak air itu jatuh ke tangan dia, itu mampu melupakan seluruh kenikmatan surga yang ada di surga dia. Satu tetesan doang. Dia nanya, wahai Jibril, apa ini? Tetesannya enak banget. Oh, itu tetesan dari orang, dari makanan apel tuh jatuh tetesan airnya ke bawah, kena sama kamu. Masya Allah, nih amalan orang di atas surga di atas saya nih pasti luar biasa tinggi. Sampai satu tetesan surga itu dari buahnya dia bisa melupakan seluruh kenikmatan surga dia. Dia bilang, amalan apa yang dia perbuat? Seberapa banyak dia buat amal? Kata dia, oh nggak beda jauh, hanya beda satu subhanallah, kata dia. Allah. Nah ini hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa kita nih jangan kita pernah mengecilkan amal. Jangan pernah kita mengecilkan, apalagi ketika kita keluar di jalan Allah ini, amal kita nih kali 700.000, nggak kebayang tuh. 700.000 kali Allah kali seperti apa surga yang Allah janjikan buat orang yang keluar di jalan Allah. Sampai-sampai ada seorang sahabat datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya pingin baru lewat di tempat ini, ada tempat pohon kurma, ada sungai mengalir. Saya mau ibadah aja di situ. Saking semangatnya dalam fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam amal. Kata Rasulullah, jangan kamu lakukan itu. Kamu buat rumah sholat ibadah di rumah kamu tuh, buat rumah di sana, jangan. Karena orang yang pergi di jalan Allah, ya sesaat aja dia di jalan Allah nih, ini lebih baik daripada 70 tahun kamu sholat sunnah di rumah kamu. Subhanallah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ini kita keluar hadirin bukan perkara yang kecil, ini perkara yang besar, cinta Allah yang luar biasa kepada kita. Ya. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hendaknya dalam diri kita tanamkan, jangan pernah kita mengecilkan aman, dan tanamkan ini sifat fastabiqul khairat. Jangan kita pernah ibaratnya kalau orang kendor sama amal, jangan dikasih kendor ya pokoknya, terus maju gitu.
Terus kita berlomba-lomba dalam amal. Setiap amal apapun, walaupun hanya meminggirkan duri dari jalan. Karena semua amalnya Allah kasih dengan ganjaran yang luar biasa besar yang kita nggak bisa bayangkan ganjaran tersebut. Maka hadirin ini maka Allah Subhanahu wa taala atas perkara ini hadirin kita nih hari terakhir ya. Jangan kasih kendor nih amal-amal kita. Nanti yang jauhlah dengan fikir yang sungguh-sungguh ya, dengan bawa semangat yang sungguh-sungguh. Ini kita takaza markas kita di banyak ya. Kita mau mengeluarkan jemaah lagi ya, lebih banyak dari kemarin. Kemarin kita udah mecahin rekor ya. 2 tahun berturut-turut, menurut saya ini ada tangan Allah di belakang yang ngebantu orang Indonesia. Ketika seluruh dunia kerja dakwah sekarang melempem gara-gara pandemi, tahun lalu Indonesia mecahin rekor 5.700 jemaah. Bayangkan selama dakwah ada di Indonesia, boleh tanya Pak Abdillah ya, beliau ini termasuk orang lama dalam dakwah, itu paling banyak kita buat paling 2.000-3.000 pengeluaran jemaah. Di Cikampek, di BSD, cuma 2.000-3.000. Sekarang ketika tempat nggak ada dikasih, kita nggak bisa buat istimewa, nggak bisa buat jur sana sini, Allah keluarkan 5.700 jemaah. Kalau bukan Allah yang bantu bagaimana? Dan ini hadirin yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala, banyak ya jemaah yang keluarnya juga asbab peran ibu-ibu juga. Asbab ibu-ibu yang mendorong suaminya. Kalau ibu-ibu nggak mendorong suaminya, nggak mungkin keluar sebanyak itu. Masih ini Pak, boleh ngomong bayan berjam-jam boleh ngomong-ngomong, yang ngomong tentang pentingnya akhirat, bayan hidayah untuk jemaah keluar. Tapi pas suaminya pulang ke rumah, dia bilang, sayang, saya mau berangkat nih, tadi bagian masih bayan gini-gini. 5 menit aja ngomong sama istri, bisa bubar tuh perjalanan bayan yang berjam-jam. Cuman bilang istri, apa? Udah selesai, assalamualaikum. Cuman gitu doang. Tapi kalau istri mendukung hadirin, ya Masya Allah. Walaupun dia tidur di bayan hidayah, nggak dengerin, pulang istri dingut, berangkat tuh langsung. Iya. Nah ini hadirin yang dimuliakan Subhanahu wa taala, ini pentingnya ibu-ibu nih ambil bagian dalam kerja dakwah agar bisa mendorong laki-lakinya berangkat. Ya. Ibu-ibu harus seperti para sahabiah. Sahabiah tuh jangankan suaminya dia korbankan, anak-anaknya dia korbankan di jalan Allah. Sampai suaminya syahid, anaknya syahid, nggak ada sedih dia. Dia bangga, suaminya syahid, istri anak-anaknya syahid. Justru inilah tujuan saya membesarkan mereka. Ini, ya. Ada seorang sahabat, ya namanya Basir, seorang anak kecil. Pengorbanan seorang anak kecil yang hadirin di zaman Rasulullah. Itu ketika itu ibunya lagi sakit, bapaknya harus pergi. Dia bilang, bapak silakan pergi, biar ibu saya ngurus. Ibu saya ngurus. Nah, Basir nih, Basir kecil. Karena ketika bapaknya pergi, ternyata ibunya meninggal. Ibunya meninggal. Bapaknya baru pulang bentar, dia lihat, mah ibu udah meninggal. Bapaknya pergi lagi. Ketika pergi lagi ditinggal lagi Basir ini. Pulang berikutnya Rasulullah SAW dan pulang dengan rombongan, dia tanya. Dia tunggu rombongan tuh masuk ke kota Madinah. Mana bapak gua? Bapaknya meninggal juga. Ini seorang anak kecil hadirin. Jadi pengorbanan anak kita ini belum ada apa-apa ya, 3 hari ditinggal. Belum ada apa-apanya, 40 hari ditinggal. Mereka sahabat tuh dulu ditinggal bener nggak ada jaminan balik. Kalau kita keluar masih lihat tanggal, ya kan? Kapan pulangnya? Sahabat nggak ada. Ada seorang sepupu Rasulullah waktu itu pergi di jalan Allah. Ketika itu seharusnya jemaah udah kembali, maka keluarganya udah buat jamuan makan untuk menyambut bapaknya, suaminya. Daripada kalau nggak salah Ja'far radhiyallahu daripada ya Pak. Ja'far radhiyallahu. Jadi ketika itu Rasulullah bilang, coba Abu Bakar atau Umar sampaikan kepada keluarganya. Waduh, saya nggak berani ya Rasulullah nyampein keluar kabar sedih nih bahwa Ja'far ini udah syahid. Akhirnya Rasulullah pilih Ali. Ali datang ke keluarganya. Ketika Ali datang ke rumah Ja'far, dilihat istrinya udah berdandan, udah nyiap, udah gitu, anak-anaknya udah nyiap untuk menyambut bapaknya. Akhirnya Ali pun nggak sanggup. Baru ntar dia ngadu ke Rasul, dia nyampaikan ke Rasul, ya Rasulullah saya juga nggak sanggup. Baru Rasulullah nyampaikan. Ini hadirin yang dimuliakan Allah, ini pengorbanan sahabat. Kita mah belum ada seperti ini. Seharusnya ini kesempatan buat kita, belum datang zaman seperti itu untuk kita. Kita seharusnya ambil sebanyak-banyak ya kesempatan ini. Ambil takaza ini, berangkat lebih lama lagi. Dan kerja dakwah ini bertingkat-tingkat. Kalau orang nanya sama saya tuh, apa itu kerja dakwah? Orang umum saya akan bilang bahwa kerja ini adalah sarana tarbiyah, ya, sarana pelajaran secara bertahap-tahap untuk mendapatkan kesempurnaan agama. Jadi pelan-pelan, 3 hari, 40 hari, 4 bulan. Nanti yang udah 3 hari naik ke 40 hari, yang 40 hari naik ke 4 bulan. Yang 4 bulan bahkan sekarang udah 6 bulan. Ya kan? Bertahap-tahap. Tapi kalau saya ngomong ke ahbab, bahwa dakwah ini adalah sarana kita untuk menuju kepada Allah. Ya.
menuju kepada Allah secara bertahap-tahap sampai nggak ada lagi aku nih nggak ada nih, diri kita yang ada hanya Allah. Hari ini kenapa kita susah korban? Karena masih ada akunya. Kita mau pergi, toko saya gimana? Istri saya gimana? Anak saya gimana? Ya kan? Masih banyak akunya. Sehingga kita susah korban. Tapi kalau kita terus dalam dakwah ini ikut arahan, korban lagi, pelan-pelan korban lagi, insya Allah nanti kita akan sampai di satu titik, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Itu yang mau kita target kita. Bahwa sholat kita, ibadah kita hanya untuk Allah Subhanahu. Kita udah nggak lihat yang lain, hanya lihat Allah aja pokoknya. Nah ini hadirin yang dimuliakan, ini kita ini mau mencapai ke arah situ. Kalau kita udah sampai ke arah itu, baru kita nanti ya ayyuhal mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Baru kita bisa sampai mendapatkan jiwa yang tenang masuk surga tuh. Allah udah panggil kita pulang. Panggil orang-orang dai ini udah selesai waktu kerja, sekarang balik ke Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini caranya kita korban pelan-pelan. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita di depan ini banyak takaza, Pak. Maka kita siapkan diri kita ya, yang belum nisab berangkat nisab, yang udah nisab ambil takaza yang lain. Banyak takaza kita sekarang. Terutama buat bapak-bapak nih dan ibu-ibu, siapkan rumah kita untuk menerima jemaah masturat. Karena sekarang kita di Indonesia jemaah masturat tuh lagi menjamur, berlimpah. Saking berlimpahnya tuh kemarin 2 minggu yang lalu saya coba untuk keluar masturat 3 hari. Itu 20 ahbab nggak ada yang bisa. Bukan karena nggak mau, karena udah nerima jemaah full. Dan itu berganti-gantian terus. Nah ini hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini yang mau kita buat. Bahwa rumah-rumah kita ini akan menjadi rumah-rumah untuk kerja dakwah. Hotelnya para dai. Kalau misalnya nanti kita kerja dakwah masturat kita benar, nggak ada lagi tamu-tamu Allah yang nginep di hotel, nginepnya di rumah kita. Ali Radhiyallahu itu ketika dia 3 hari nggak datang, tamu ke rumah dia nangis kayak bela sungkawa. Maka sahabatnya, kenapa kamu nangis Ali? Karena 3 hari saya nggak nerima tamu, nggak ada tamu yang datang ke rumah saya. Kalau kita, alhamdulillah, ya kan. Kalau ada jemaah lagi, aduh kenapa dikirim cepet-cepet, kan kayak gitu. Kalau Ali tuh 3 hari udah sedih dia kalau nggak ada jemaah masuk. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini keutamaan kita nerima jemaah masturat ini luar biasa. Tamu yang datang ini dikatakan itu membawa rahmat. Karena malaikat ada per orang yang datang ke rumah kita, setiap tamu yang datang ke rumah kita di 70.000 malaikat Allah kirim. Kebayang kalau 6 pasang nih berapa banyak. Belum lagi tamu-tamu yang bukan keluar, yang nusroh. Berapa banyak malaikat ngumpul saat ini. Ya kan? Allah doa sakinah, mawadah, ampunan, ya. Ketika tamu pulang nih, maka dia membawa penyakit, membawa dosa orang-orang rumah kepada dia, ya. Kalau kita hari ini terima jemaah pas pulang, alhamdulillah. Ya berat bener nih kayak khidmat jemaah nih. Kalau nggak sahabat enggak, mereka berlomba-lomba menerima jemaah. Makanya hadirin Allah Subhanahu wa taala, ini yang mau kita tanam dalam kehidupan kita dan kerja kita. Kerja masturat itu kerja yang penting. Maka ibu-ibu juga siapkan diri ibu-ibu dalam kerja dakwah ini, ambil partisipasi dalam musyawarah rumah, tanya pada suami udah musyawarah halaqah belum, udah musyawarah markas belum, agar update terus suami, bapak, ibu-ibu update tentang perkara-perkara yang ditakazakan di markas. Kalau setiap daripada kita mengambil takazah di markas, insya Allah semua masalah di Indonesia akan Allah selesaikan. Bahkan masalah di rumah kita akan Allah selesaikan. Karena Allah sudah janji, intan surullah yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Barang siapa menolong agama Allah, Allah akan tolong dia. Ini udah janji Allah. Harus yakin, jangan sampai kita lemah, yakin kita. Kalau kita nggak yakin, nggak akan Allah tolong. Nah ini hadirin yang Allah Subhanahu wa taala, insya Allah kita semua siap ya. Kita bawa istri kita, anak-anak kita keluar di jalan Allah. Yang udah punya anak-anak cukup umur, sekarang ini ada takazah pelajar. Hari ini Karkun hari ini Karkun sibuk nyari anak orang lain, anak sendiri dilupain. Padahal taskil anak sendiri dulu. Kalau dia cukup balik, libatkan dia dalam kerja dakwah. Insya Allah Pak ya. Yang ibu-ibu hidupkan 5 amal makomi di rumah nih, ya seperti yang dihidupkan. Musyawarah dengan suami, ya kan. Taskil suami, taskil anak-anak ya. Hidupkan taklim, ya taklim kitabi, hidupkan muzakarah dan bacaan Quran. Ini udah terbukti hadirin. 5 amal ini luar biasa. Saya dapat kargozari dari Maulana Harun, ada supir taksi menghidupkan itu amal makomi masturat di rumah. Itu dia bukan istri dan dia tuh bukan orang hafiz, tapi seluruh anak-anaknya hafiz dan hafizoh. Nggak dikirim ke pondok, asbab setoran ayat doang sama orang tuanya. Insyaallah Pak ya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Boleh nanti ditulis saling taskil, kita tulis nama kita masing-masing. Bapak Ibu yang udah buat kemarin misalnya udah nyatat nama 40 hari, hari ini coba tingkatin jadi 4 bulan yang laki-lakinya. Yang rija, yang masturat belum berangkat 10 hari 15 hari, tulis nama berangkat 10 hari 15 hari. Kalau bisa yang bisa berangkat 40 hari, berangkat 40 hari masturat. Ya berangkat 2 bulan ke India, Bangladesh. Insyaallah kita semua siap. Insyaallah.